Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dimaksud, maka sungguh telah tetap balasannya di sisi Allah, mendapatkan balasan pahala hijrah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebab disyariatkan hijrah pada masa permulaan Islam yang berkenaan dengan ihwal individu dan jamaah. Yang pertama, menjauhkan diri dari tertindas dalam perkara-perkara agama ke suatu tempat orang muslim merdeka menurut keyakinannya untuk menegakkan syiar-syiar agamanya. Yang kedua, menuntut ilmu agama dan biaya untuk menuntut ilmu itu. Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengutusan para da'i dan pemberi petunjuk terhambat karena kaum musyrikin yang mempunyai kekuatan itu menghalang-halangi mereka dalam melaksanakan tugasnya. Setiap orang yang bermukim di sebuah negeri yang tidak terdapat para ulama yang menegakkan hukum-hukum agama wajib berhijrah ke negeri lain untuk mempelajari perkara-perkara agama dan hukum-hukum syariat. Di samping itu, bahwa berdakwah itu tidak boleh terputus atau terhenti. Mencari ladang yang lain untuk menaburkan benih-benih kebenaran. Yang ketiga, berhijrah itu menyelamatkan akidah dari pencemaran yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang tak pernah berhenti merusak keimanan seseorang. Yang keempat, dengan hijrah akan lebih tenang di dalam melakukan ibadah. Sementara bobot iman akan makin mantap dan perjuangan akan jalan terus. Yang kelima, dengan hijrah itu merupakan penjabaran sikap yang tegas, pendirian yang kuat, dan tidak berputus asa, apalagi menyerah, dengan cara mencari suasana yang lebih aman sehingga mampu menyusun kekuatan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan muhajirin. Sedangkan orang yang menerima muhajirin itu disebut dengan golongan Ansar.
maka kita perlu mengambil hikmah di balik peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana Madinah masyarakatnya yang beriman itu memiliki karakter yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Hasr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu golongan Ansar, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Isar secara bahasa bermakna melebihkan orang lain atas dirinya sendiri dalam urusan-urusan dunia. Sifat ini termasuk akhlak mulia yang sudah mulai pudar di masa kita sekarang ini. Padahal akhlak mulia ini adalah puncak tertinggi dari ukhuwah Islamiyah dan merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicintai oleh setiap makhluk. Memang jika kita lihat dari timbangan logika, hal ini merupakan hal yang sangat berat, mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain tanpa mendapatkan imbalan apapun. Akan tetapi di dalam agama Islam, hal ini bukanlah suatu hal yang mustahil. Tinta emas sejarah telah menuliskannya bagaimana sikap Isar kaum muslimin terhadap saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai sambutan orang Ansar terhadap Muhajirin. Ada beberapa keutamaan Al-Isar, bahwa seseorang yang mempunyai sifat Al-Isar akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan dicintai oleh manusia. Sebagaimana sabda Rasul As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seseorang mendatangi Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal, jika aku mengerjakannya aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh sekalian manusia." Pada riwayat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya
maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau dicintai manusia. Seorang yang zuhud kepada Allah tentunya akan terhindar dari ketamaan untuk senantiasa mengejar urusan dunia untuk memenuhi keinginan dirinya. Mereka tentu akan lupa akan kematian. Sedangkan seorang yang zuhud dari apa yang dimiliki manusia, maka ia akan dicintai oleh saudara-saudaranya, ia akan dicintai oleh kerabat dan teman-temannya. Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia apabila memberikan hak-haknya yang menjadi hak orang lain, maka ini tentunya akan disukai oleh sesama manusia. Sedangkan isar mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding dengan dirinya sendiri, maka akan menumbuhkan kecintaan yang lebih besar daripada itu. Karena tabiat seseorang adalah mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan berkorban untuknya. Yang ketiga, akan dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, pada seseorang yang memiliki sikap isar, maka orang-orang akan mengenalnya sebagai sosok yang mudah membantu dan suka berkorban. Maka orang-orang akan merasa berhutang budi dan akan balik membantunya dengan senang hati dikala ia kesulitan. Sehingga dengan izin Allah Ta'ala, kesulitan-kesulitannya di dunia akan menjadi mudah, dan di akhirat Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Jadi menutup aib sesama muslim, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi hal yang terkait dengan privasinya, jangan sampai disebarluaskan kepada orang lain tanpa tujuan yang dibenarkan oleh agama. Yang keempat, akan tumbuh ikatan ukhuwah Islamiyah yang erat dan kuat di antara sesama muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agar supaya satu sama lain saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah kita jadikan pelajaran. Allah memerintahkan
memberikan petunjuk ke Madinah karena orang-orang Madinah memiliki akhlakul karimah yang begitu tinggi. Mereka mengutamakan orang lain di dalam urusan-urusan keduniaan daripada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kembali potensi yang telah diberikan oleh Allah. Kalau manusia itu diberi oleh Allah potensi untuk saling menyayangi, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan menguatkan kepribadian kita sehingga kita tampil sebagai pribadi muslim yang berakhlakul karimah, yang berupaya untuk menyelamatkan saudaranya sesama muslim di tengah-tengah era digital yang kadang-kadang kita lepas kontrol, satu sama lain saling menghina, saling menebar aibnya, yang di situ kadang tidak kita rasakan bahwa itu akan merendahkan sifat yang mulia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dengan potensi fitrah, kecenderungan kepada kebenaran, kebaikan yang sudah ditanamkan oleh Allah kepada manusia. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.